Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shalom Putri Amanda dengan NIM H2020063. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penugasan tentang praktikum patologi klinik pengambilan darah vena. Untuk langkah yang pertama, saya akan melakukan pendekatan terhadap pasien terlebih dahulu dengan tenang dan ramah. Usahakan pasien agar tetap nyaman. Selanjutnya, saya akan menanyakan identitas pasien, siapa namanya, usianya berapa. Baik, setelah itu saya akan melakukan prosedur pengambilan darah. Mungkin nantinya pemeriksaan ini agak sedikit kurang nyaman. Kita tanyakan pada pasien, apakah pasien bersedia atau tidak. Jika bersedia, langsung saja. Sebelumnya saya akan menanyakan apakah pasien saat ini sedang berpuasa atau tidak, apakah pasien mengonsumsi obat-obatan atau tidak. Baik, setelah itu sebelum melakukan pengambilan darah, pemeriksa sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alat yang akan digunakan. Baik, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Dan adapun alat-alatnya untuk pengambilan darah antara lain ada spet. Pilihlah ukuran volume sesuai dengan jumlah sampel yang akan diambil. Pilih ukuran jarum yang sesuai dan pastikan jarum yang terpasang dengan erat. Setelah itu ada torniket, kapas, alkohol 70% atau bisa menggunakan kapas swab. Setelah itu ada penampung darah, ada handscoon, dan ada antikoagulan. Baik, di sini saya akan menggunakan boneka sebagai probandus untuk pemeriksaan kali ini. Yang pertama, saya akan memasang handscoon terlebih dahulu. Lalu, meminta pasien untuk mengepalkan tangan, pasang tali pembendung atau torniket kira-kira 10 cm di atas lipat siku. Pembendungan vena tidak perlu dengan ikatan erat-erat. Bahkan sebaiknya hanya cukup untuk memperlihatkan dan menonjolkan vena. Setelah itu, pilih bagian vena mediana cubiti. Lakukan perabaan untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti pipa kecil, elastis, dan memiliki dinding tebal. Jika vena tidak teraba, lakukan pengurutan dari arah pergelangan ke siku atau kompres hangat selama 5 menit di daerah lengan. Lalu, bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering. Kulit yang sudah dibersihkan, jangan dipegang lagi. Lalu, tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam spit. Usahakan sekali menusuk vena. Setelah volume darah dianggap cukup, lepas torniket dan meminta pasien untuk membuka kepalan tangannya. Bisa dibuka dengan kepalan tangannya, Pak? Baik, volume darah yang diambil kira-kira 3 kali. Jumlah serum atau plasma yang diperlukan untuk pemeriksaan. Lepaskan kapas di tempat suntikan, lalu segera lepaskan atau tarik jarum. Tekan kapas pada beberapa saat, lalu plester kira-kira 15 menit. Jangan menarik jarum sebelum torniket dibuka. Setelah itu, jika jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam spit. Usahakan sekali menusuk vena.
Setelah volume darah dianggap cukup, lepas tourniquet dan meminta pasien untuk membuka kepalan tangannya. Bisa dibuka kan kepalan tangannya? Baik, volume darah yang diambil kira-kira 3 kali. Jumlah serum atau plasma yang diperlukan untuk pemeriksaan. Lepaskan kapas di tempat suntikan, lalu segera lepaskan atau tarik jarum, tekan kapas pada beberapa saat, lalu plester kira-kira 15 menit. Jangan menarik jarum sebelum tourniquet dibuka. Setelah itu, tampung darah dengan cara membuka jarum dan mengalirkan perlahan pada dinding tabung. Jika pemeriksaan tidak langsung dilakukan, beri antikoagulan. Kemudian, putar tabung 4-5 kali secara lembut. Mengocok sampel berpotensi menyebabkan hemolisis. Setelah itu, beri label keterangan pada sampel yang akan diperiksa. Buang sampah infeksius pada tempat yang sudah disediakan seperti tempat sampah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan sudah selesai. Mungkin sekian dari penugasan dari pemeriksaan dari saya kali ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait penugasan video simulasi pengambilan darah Vena Praktikum Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.